Sudah siap? Kalian baris di sini dulu sebelumnya. Baik, untuk memulai acara, saya ingin memastikan dulu kita akan praktikum dengan keadaan yang sesuai dengan SOP, ya. Sebelumnya, saya cek dulu kuku dan perhiasan kalian. Tolong kukunya. Iya. Perhiasannya tidak ada. Kalian bersihkan dulu, sanitasi dulu tangan kalian ya, higiennya. Kesehatan pribadi kalian, silakan cuci tangan, keringkan. Setelah itu baru kita masuk ke praktikum. Silakan. Aman sudah perhiasan dengan kuku kalian bersih semua. Silahkan ambil tempat di lab. Kita akan memulai praktikum kita. Silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran yang dalam hal ini adalah praktikum, mari kita sama-sama berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar praktikum kita diberkahi dan diberikan kemudahan serta kelancaran. Amin. Berdoa mulai. Selesai? Sebelumnya saya absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Reza, boy. Kemana Reza? Terlambat Bu, bannya bocor. Oke. Yang lain masuk ya. Aulia Ulfah ada? Hadir. Nurul Latifah? Hadir. Rismayanti? Siti Raudah? Tiara? Nur Anissa? Fitria Okta. Oke. Sudah hadir semua kecuali Reza, mudah-mudahan cepat bisa ditangani ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke praktikum, Ibu ingin sedikit mereview atau mengulas kembali materi yang sebelumnya berupa teori sebelum masuk ke praktikum ini, ya. Pekan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang ikan dan perikanan. Makanya hari ini kita akan praktikum proses pengolahan ikan, ya. Ada yang tahu hari ini kita akan praktikum apa? Mengolah ikan apa? Dan praktikum ikan apa? Ada yang tahu? Silakan. Mengolah ikan menjadi empek-empek. Oke. Sebagaimana sebelumnya yang sudah saya share ke kalian di hari sebelumnya dan kita persiapkan sehari sebelumnya, karena memang setiap praktikum harus dipersiapkan dulu nak, tidak bisa langsung karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi hari ini kita akan melakukan proses pengolahan ikan menjadi empek-empek. Ikan yang akan kita gunakan ada dua jenis, yaitu ikan patin dan ikan tauman. Kenapa ikan patin dan ikan tauman? Kebetulan memang di tempat kita ikan patin dan tauman ini produksinya berlimpah dan harganya relatif murah. Kalau di tempat-tempat lain mungkin disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Misalnya kalau di daerah Palembang dekat laut itu bisa digunakan empek-empek ikan tenggiri misalnya, ya. Kalau di kita cukup jauh dari laut sehingga kita manfaatkan kearifan lokal berupa sumber daya yang berlimpah di tempat kita. Oke, sebelum masuk ke praktikum, saya sedikit ingin mengulas materi pekan lalu, teori mengenai pengolahan ikan, ya. Bagaimana pengolahan ikan akan kita jadikan atau akan kita produksi sehingga menjadi olahan lain. Masih ingat pekan lalu kita bahas mengenai apa ciri-ciri ikan yang segar? Ya, Cahaya. Ikan yang baru ditangkap dan belum mengalami proses pengawetan dan pengolahan. Oke, jadi masih ingat ya? Yang disebut ikan segar itu adalah ikan yang baru ditangkap dan belum mengalami proses pengolahan atau pengawetan. Kemudian materi yang lainnya lagi yang sebelumnya kita sudah bahas di pekan lalu adalah komposisi daging ikan. Masih ingat?
Ada yang tahu bagaimana komposisi daging ikan? Ada yang tahu? Ya, Risma. Air, protein, lemak. Jadi komposisi daging ikan itu adalah daging ikan yang mengandung air, apalagi? Protein, lemak. Baru 3 nih. Ada lagi yang lain? Silakan Indri. Karbohidrat, vitamin. Dan mineral. Oke. Jadi masih ingat ternyata kalian ya? Kandungan yang dikandung oleh daging ikan itu adalah tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Risma dan Indri, yaitu tadi mengandung protein, lemak, vitamin, mineral dan juga air. Oke, selanjutnya selain dari kandungan atau komposisi ikan, maka saya ingin mengecek lagi apa sih sebetulnya tujuan kita mengolah ikan? Ya, Okta. Untuk menghambat atau menghentikan gejala pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menimbulkan pembusukan pada ikan. Oke, masih ingat semua ya? Terdengar oleh semua kan? Bahwasanya tujuan pengolahan ikan itu intinya adalah menghentikan reaksi atau proses enzimatis sehingga akan menghambat proses pembusukan. Diingat lagi ya? Oke, kemudian yang selanjutnya, bagaimana pengolahan ikan tradisional? Ya, silakan. Penggaraman dan perebusan. Oke, jadi pengolahan ikan secara tradisional adalah dengan cara penggaraman. Artinya apa? Menambahkan garam ke dalam daging ikan atau ke dalam ikan. Bisa dikeringkan dengan cara dijemur. Contohnya apa? Ikan asin atau iwak karing kalau di sini ya. Kemudian tadi ada juga ditambahkan garam dan direbus supaya awet. Yang lain lagi proses pengolahan ikan secara tradisional ada lagi? Silahkan, Nahda. Pemindangan, pengasapan, fermentasi. Ada selain dari penggaraman, pengeringan dan perebusan tadi, ada juga dengan cara pemindangan, pengasapan dan fermentasi. Berarti kalian alhamdulillah masih ingat ya. Nah, untuk selanjutnya karena kalian sudah paham apa yang sudah kita bahas, kita diskusikan di pekan sebelumnya, sekarang kita akan praktikum mengolah ikan menjadi olahan. Ya. Nah, ini tadi karena kita akan praktikum membuat daging ikan menjadi makanan empek-empek ikan. Ikannya tadi yang akan kita gunakan adalah ikan tauman dan ikan patin. Sebelumnya kelompok yang sudah kita bagi pekan lalu sudah ada. Kelompok 1 mana? Oke, silakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, jadi kita bagi menjadi 4 kelompok dan insya Allah tiap praktikum kita akan ganti supaya kalian lebih mengenal satu sama lain di antara teman-teman kalian. Selanjutnya, Ibu bagikan tiap kelompok mendapat 2 lembar kerja dan ini menjadi acuan kalian untuk praktikum. Silakan kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Silakan dipelajari dan setelah itu sesuai dengan prosedur yang ada di lembar kerja, silahkan mulai dikerjakan masing-masing dengan kelompoknya. Silakan. Langkah awalnya apa dulu? Siapkan alat dan masing-masing supaya enak di belakang, di meja kerjanya. Langkah awalnya apa dulu? Siapkan alat dan bahannya dulu. Oke, setelah itu menimbang bahan ya. Silakan. Bahannya mana yang akan ditimbang? Kenapa nak? Kamu telat? Kenapa? Pemeriksaan ban.
bocor bannya. Oh ya sudah, berarti besok-besok lagi pastikan dulu sehari sebelum ke sekolah ya. Iya. Jangan sampai pas kamu sekolah kebiasaan ban akhirnya telat. Iya. Oke, silakan kamu kelompok berapa nanti dilihat dengan teman-temannya, langsung bergabung. Cuci tangan dulu jangan lupa. Oke, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Yuk. Pastikan dagingnya saja ya yang kita olah. Tulang dan kulitnya disisihkan. Sebetulnya itu bisa itu langsung nak ya. Oke, silakan tiap-tiap kelompok memastikan filet ikannya setelah di filet dengan baik ditimbang sesuai dengan resep yang ada di lembar kerja ya. Bisa dikerok pakai sendok nah. Dagingnya bisa dikerok pakai sendok, nanti di ini nah, ininya tuh. Nah, lah. Atau pakai pisau boleh. Silakan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Sudah kah? Ditimbang. Sudah dapat berapa? Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong. Kuncinya tuh di sini nah. Jangan dilupa. Nanti kalau setiap kali kamu cover, nah ini nah ya, silakan. Yuk. Tadi apa saja yang sudah masuk ke situ? Bawangnya sudah, telur sudah. Oke, kemudian tinggal tepung nanti ya. Pakai penyedap tadi? Enggak. Video di luar dari Oh, di resip. Ya, silakan. bentar lagi kamu. Pakai airnya air es nak ya, jangan lupa. Ya. Tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Bentuknya lenjer dulu ya. Nanti ke depan kita akan mengolah pempek yang kapal selam bentuknya. Ini karena awal praktikum kalian bisa yang mudah dulu. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif. Itu kayaknya kurang tepung, mungkin nak sambil ditambah sedikit-sedikit sampai dengan bisa dibentuk. Adonannya silahkan yang sudah dibentuk, kalian yang tidak merebus silahkan dibersihkan seperti biasa. Kita melakukan sanitasi dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada bahan yang masih tercecer, kemudian peralatan langsung dicuci dan dikeringkan. Silakan. Setelah direbus, cirinya tahu kan ya? Setelah mengapung, berarti sudah matang. Setelah itu diangkat, ditiriskan, dibiarkan dulu sampai sambil diangin-angin sampai tidak ada lagi asapnya. Kemudian baru boleh dikemas. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia.
Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Baiklah anak-anakku, setelah kita melakukan praktikum pengolahan PMP ikan, tadi kalian sudah selesai praktikum, kemudian sudah mengemas dan insya Allah akan siap dipasarkan. Ibu harap minimal kalian penuhi dulu pasar internal kita di sekitar sekolah dulu. Tawarkan ke kawan-kawan kalian, kemudian mungkin ke guru-guru kalian, ya. Sudah siap dipasarkan? Ya. Oke. Dikemas dengan baik ya, yang rapi sehingga konsumen atau yang akan membeli itu tertarik dengan apa yang kita jual. Baik anak-anakku, setelah kita melakukan proses praktikum pengolahan hasil hewani, dalam hal ini adalah pengolahan ikan, kita akan melakukan refleksi. Refleksi itu apa sih? Ibu ingin tahu bagaimana kesan kalian setelah kita melakukan proses praktikum kali ini. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, Sherly. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan, Nak? Karena dengan praktikum kali ini saya tahu bagaimana membuat PMP ikan. Baik, jadi dengan praktikum kali ini paling tidak Sherly dan mudah-mudahan kalian semua jadi paham, oh cara pembuatan PMP ikan tuh seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya. Hari ini saya merasa menyenangkan, Bu, karena kelompok baru dan orang-orangnya pas dengan saya. Oh, jadi Yaya ngerasa hari ini praktikumnya seneng. Karena apa? Kelompoknya baru dan orang-orangnya pas dengan Yaya. Yang lain merasa pas nggak dengan kelompoknya? Oke, silakan. Yang penting siapapun di kelas kalian harus merasa cocok dengan siapapun. Tidak boleh pilih-pilih teman ya. Kita sama-sama satu kelas, jurusan APHP SMKN 1 Tapin Selatan. Ya. SMK bisa? Hebat ya. Oke. Nah, baiklah anak-anakku, setelah tadi Ibu ingin mengetahui kesan kalian mengenai praktikum kita kali ini, maka selanjutnya Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang praktikum kita kali ini. Untuk itu silahkan keluarkan HP kalian masing-masing karena Ibu sudah membuat soalnya. Kemudian Ibu akan kirimkan linknya kepada kalian. Nah, itu sudah saya bagikan di grup. Silahkan kalian lihat, silahkan kalian buka dan silahkan kalian isi. Baiklah anak-anak, sudah selesai dikerjakan soal-soalnya? Sudah. Gimana tadi mengerjakan soalnya, sulitkah? Sulit. Ada yang sulit? Ada yang mudah? Lumayan sulit. Ada yang mudah? Mudah. Sebetulnya apa yang di soal tadi itu ada semua di praktikum. Tinggal kalian nanti mungkin mempergiat lagi belajar kalian. Dan ketika praktikum betul-betul diperhatikan tahap-tahapnya, proses semuanya. Sehingga nanti ketika ada post-test itu kalian bisa mengerjakan. Siap? Siap. Saya ingin kita semua melakukan istilahnya mengambil kesimpulan dari praktikum ini, ya. Apa sih yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita dapat dari praktikum kali ini? Silakan Reza. Dalam praktek pembuatan PMP ikan ternyata bisa menggunakan bahan baku ikan apa saja? Yang kita kerjakan hari ini untuk pembuatan PMP ikan apa saja yang dipakai? Ikan patin sama ikan toman. Sip. Yang lain, kesimpulan apa lagi yang bisa kita ambil dari proses pengolahan PMP ikan kali ini? Saya, Bu. Silakan, Dwi. Selain ikan konsumsi secara langsung, ikan juga dapat diolah menjadi olahan PMP ikan. Oke, jadi ternyata menurut Dwi, selain ikan itu dikonsumsi langsung, ternyata bisa juga dijadikan olahan ikan yang mungkin rasanya lebih nyaman, ya loh.
lebih enak, lebih pas dengan selera kalian? Salah satunya adalah dibuat menjadi empek-empek ikan. Oke, selain olahan ikan berupa empek-empek ikan, ikan bisa dijadikan olahan apa lagi? Silakan. Bakso ikan. Otak-otak ikan. Kerupuk ikan. Nugget ikan. Ada lagi yang lain tambahan? Ya. Sempol ikan. Ternyata banyak, Nak. Apalagi kalau kita explore, kita kaji lagi, kita latihan lagi, ternyata banyak olahan ikan. Ada tadi kerupuk ikan, ada bakso ikan, ada sempol ikan, ada nugget ikan, ya. Ternyata banyak, sehingga mungkin ada seseorang yang tidak suka mengkonsumsi ikan secara langsung ketika, ya kan? Karena rasanya agak berbeda dan mungkin lebih nyaman rasanya, lebih enak. Baik, kesimpulan apa lagi yang kita dapatkan dari proses pembelajaran praktikum kita hari ini? Selain tadi ternyata bisa dipakai ikan apa saja, ya kan? Ternyata ikan bisa dibuat olahan. Apalagi kesimpulannya? Ya, silakan Rauda. Untuk mempertahankan suhu adonan tidak panas sehingga adonannya bersifat stabil. Itu apa, Nak? Yang dipakainya apa? Menggunakan air es. Oke, jadi pada praktikum kali ini kita menggunakan airnya itu adalah air es. Kenapa air es? Tadi kata Rauda, untuk mempertahankan apa istilahnya, adonan supaya tidak panas. Sehingga dengan adonan tidak panas, adonan tadi akan bersifat stabil. Sip. Kemudian yang lain lagi, apalagi kesimpulan yang bisa kita ambil untuk praktikum hari ini? Ya, silakan. Tekstur dalam pembuatan adonan dapat dipengaruhi oleh air dan tepung yang digunakan. Tekstur adonan yang akan kita pakai atau yang akan kita gunakan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang digunakan dan tepung yang digunakan. Kira-kira nih, kalau semakin banyak air yang digunakan, maka adonannya akan semakin seperti apa? Lembek atau cair atau encer. Berarti kan harus sesuai dengan takarannya. Demikian pula tepungnya. Semakin banyak tepung yang digunakan, maka adonannya akan seperti apa? Akan padat, dan apabila padat sulit untuk dibentuk. Ya. Oh ya, tambahan nih pertanyaan dari Ibu. Tadi praktikum membuat empek-empek ikan itu bentuk yang kalian buat itu namanya bentuk apa? Lenjer. Lenjer. Itu paling mudah. Nanti mungkin beberapa waktu ke depan kita akan mengolah bentuk lainnya, ya. Nah, baiklah anak-anakku, alhamdulillah Ibu sangat senang karena ternyata praktikum kali ini kalian bisa mengikutinya dengan baik, dan apa-apa tadi yang sudah kalian sampaikan kita simpulkan bersama-sama itu juga pas dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama kalian, sudah bekerja sama dalam praktikum ini sehingga praktikum kali ini bisa lancar. Dan jangan lupa untuk pembelajaran pekan depan kita akan praktikum masih di pengolahan hasil ikan, tapi kita akan mengolah dimsum udang. Ada yang pernah tahu dimsum udang? Ada yang pernah dengar? Nah, berarti tugas kalian nanti di rumah selama sepekan ini menyiapkan, mempelajari, dan membaca apa itu yang terkait dengan dimsum udang. Siap? Siap, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita bertemu lagi di pekan depan dalam praktek masih pengolahan hasil ikan, tapi dengan komoditas yang berlainan, meskipun tetap hasil ikan, tapi kita akan mengolah udang, ya. Baik anak-anakku sekalian, karena kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini sebagaimana biasa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sudah memberikan kelancaran pada praktikum kita kali ini. Mari kita sama-sama tutup dengan doa, luruskan niat.
fokuskan meminta dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan praktikum kali ini tidak sekedar menambah wawasan kalian, tapi juga mendapat amal pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sama-sama berdoa. Fokus dulu, luruskan niat, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku atas kerjasamanya hari ini. Saya merasa senang. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian kembali ke kelas dan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran yang lainnya. Silakan.